Itu loh Pak, Anda itu jadi boneka. Alih fungsi lahan di Puncak Bogor yang sangat ugal-ugalan membuat Gubernur Jawa Barat tak kuasa meneteskan air mata melihat alam dirusak, melihat hutan dirusak, melihat penyimpanan air dirusak, penyumbang oksigen dirusak, dan lain sebagainya. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau ketika melihat suasana Puncak Bogor yang sudah sangat rusak itu? Kita lihat sama-sama nih. Sebagai warga biasa yang biasa aja. Menurut Mas, bangunan ini berbahaya nggak bagi lingkungan? Ya tergantung Pak, kalau dari situ aman, ada yang aman, ada yang Nggak, artinya air bisa berbahaya nggak? kalau air kita yang di situ kan kita udah lihat ke kali. Nah, ke kali, maksudnya kalau airnya jatuhnya banyak di sini, kalinya penuh nggak pasti? Nampung Pak, pasti nampung. Bukan, pasti meluap nggak? Meluap nggak sampai keluar. Oh depan, enggak, sampai nampung keluar. ya? Nampung, ya. Jadi aman. Kalau yang kemarin iya, itu kan bisa rada. Iya makanya. Bisa banget gitu banyak. Ini harusnya buat pohon apa buat bangunan? Menurut Mas, harusnya? Ya. Ayo jawab, jujur aja. Nah, Anda cek Akang ya, cek mana orang dia mana? Orang dia. Cek Akang di dia teh kuduna jangan bangunan apa jangan kebun teh? Hah? Terus ya harusnya kebun kan, bukan bangunan kan? Dia. Bos tanya. Buruan atuh. Ya rumput wae mana mah. Ya Mas, dari mana ya Mas? Ini Dari Jaswita mana? Saya dari Jaswita Lestari. Bapak Jaswita itu perusahaan siapa sih? Perusahaan. Sini. Perusahaan siapa? Perusahaan BUMD. Ya BUMD. Harus ngasih contoh nggak kalau BUMD? Kenapa melanggar? Ya bukan, saya tengah senanya kan perusahaan plat merah ya, milik Pemprov Jabar, ya kan? Izinnya berapa? Izin saat ini kami Yang diizinkan berapa hektar? yang diizinkan memang awalnya 15.000 hektar Pak. Terus? Kemudian memang PTPN meminta kami untuk menambah luasan hektar menjadi 23.000 hektar. Oh, jadi PTPN-nya minta jadi Betul, Pak. 23.000 hektar, 23.000 meter. Betul. PTPN-nya meminta ya, Betul, awas ya. 23 hektar. Ini mana betul, Kasatpol Pak. PP? Siap. 23.000 meter apa 23 hektar? 23 hektar. 21 tepatnya. Sorry. Oh, jadi PTPN merekomendasikan Ya. memberikan izin untuk dibangun 21 hektar. Di KSO kan Di Pak. KSO, Dibangun KSO. izin regulasi di sini. Iya, artinya KSO-nya 21 hektar. 21 Ini hektar. asalnya kebun teh, 3 hektarnya kebun teh. Selebihnya hutan ini. hutan kan? Ya. Ada fungsinya enggak? Fungsinya kemarin Ya bukan, waktu jadi kebun teh ada fungsinya enggak? ya Jadi hutan. Saya tanya, kalau konsepnya beton miring begini, air jatuhnya kenceng enggak? iya Pak. Oke, jatuhnya kenceng. Ada daerah resepannya enggak ini? Di bawah. Bukan ini. Enggak ada Pak. Enggak ada. Pak Kasat, jelasin deh. Sok, kan Pak Kasat yang tahu. Yok, jelasin. Jadi sebetulnya kalau yang diterima oleh Pemkab Bogor Pak. untuk izin bangunan dan gedung itu kurang lebih 5.000 meter persegi. Kemudian setahun kemarin dilakukan berbagai upaya, mulai dari pengertian kegiatan dan juga untuk kita memperluas lahan yang digunakan. Kemudian tahun kemarin itu terdata ada jadi 15.000, sementara yang dikeluarkan hanya 5.800 lebih. Kemudian rencananya yang di luar ketentuan akan dibongkar sendiri. Ya Pak Kasatpol sudah kasih surat peringatan nggak ke perusahaan ini? Dari Satpol PP Kabupaten Bogor. Bogor sudah. Kenapa peringatannya tidak dilaksanakan? Kami sedang polis land beberapa perintah kemarin. Oke, nih bajunya nih saya kasih tahu ya. Nih bajunya lambangnya kujang loh Pak. Iya Pak. Ini ya bajunya lambangan kujang, baju tidak sesuai dengan tindakan. Kujang loh Pak. Kujang di sini nih Bogor pusatnya nih, makanya bencananya terjadi. Nah sekarang tindakan kita itu melawan kujang itu sendiri. Gitu loh.
izin Pak, memang kami sudah melakukan rekomendasi yang dilakukan oleh teman-teman Kabupaten Bogor dengan tidak menggunakan gedung tersebut. Pada akhirnya memang kita menyegel Pak, gedung-gedung yang memang tidak terpakai, terutama biang lala. Bukan ente nu ngebangun, ente nu nyegel. Waktu itu dengan tim Maksudnya ente nu ngebangun ya awal nyawa salah, ditegor. Jadi kok ente di polis lain deui. Waktu itu kan sama teman-teman. Nggak, kenapa nggak bongkar sendiri? Kemarin peringatannya masih suruh benahin setplannya Pak. Dan kita on proses kan. Waktu itu masih diminta revisi setplannya. Pernah ada ini nggak pada Kasatpol permintaan untuk membongkar? Ada dari Pemda Bogor. Surat peringatannya ada, Bapak bisa lihat ya? Ada. Nah, terus kenapa nggak bongkar? Kemarin masih dapat arahannya suruh revisi ini Pak. Yang kasih pengarahan siapa? Dari aturan yang kita dapat sih, kita pengajuan saat itu. Oh, gitu. Sekarang gini, ini sih yang bener nih, yang punya duitnya siapa sih yang bangun ini? Nggak mungkin Jaswita punya duit. Iya, betul Pak. Nah, yang punya duitnya siapa? Ada investor-investor. Siapa? Sebutin. Iya, Jaswita nggak mungkin punya duit lah. Ya, Saya ya. tahu nggak lah, ini Jaswita hanya pakai cover aja untuk mendapat izin agar mudah, tidak ada yang melakukan penindakan. Pakailah cover PT Jaswita, gitu loh Pak. Anda itu jadi boneka. Oke. Kan sangat keterlaluan. Perusahaan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jaswita, melindungi pemodal yang itu justru akan merusak lingkungan yang ada di sana, merusak hutan yang ada di puncak Bogor, mengalihfungsikan secara ugal-ugalan. Akhirnya apa yang terjadi? Bencana Pak, longsor mah, banjir mah, dan lain sebagainya. Bagaimana pemerintah dulu provinsi tidak punya kepekaan, tak punya hati nurani, tak punya kemanusiaan, tidak bisa melihat efek negatif dan positif ke depan ketika puncak dialihfungsikan secara ugal-ugalan. Kemana pemimpin-pemimpin sebelum Kang Deddy Mulyadi? Membiarkan itu terjadi, mencaplok seenaknya, tak punya kepekaan terhadap perawatan hutan, perawatan tempat penyimpan air, penyumbang oksigen, tak punya kepekaan itu. Sampai nangis Pak. Dan Kang Deddy orang yang tidak bisa dibohong-bohongi. Ini bukan duit milik Jaswita. Jujur, siapa yang punya duitnya? Sebutkan namanya, siapa? Tahu beliau itu. Jadi menyeluruh investigasinya. Dari A sampai Z. Sampai nangis Pak, bayangkan. Saking, ya Allah, ini alam dirusak kayak gini. Dialihfungsikan secara ugal-ugalan seperti ini. Bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Kang Deddy itu melihat hutan itu nyawa Pak. Bukan hanya nyawa pohon, tapi nyawa manusia. Itu cara pandang manusia yang luar biasa. Hablun minal alam, bentuknya seperti itu tuh. Bentuk hablun minal alam. Dan itu diperintahkan oleh agama, dan itu diperintahkan oleh Islam. Maka di beberapa kesempatan Kang Deddy selalu ngomong, saya meragukan iman orang yang katanya beragama, berislam dengan baik, tetapi merusak alam, merusak lingkungan, membabat hutan secara ugal-ugalan dan lain sebagainya. Saya meragukan karena tidak ada implementasi nilai-nilai agamanya di sana. Soalnya itu bukan bagian daripada perintah agama. Soalnya itu bukan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam. Menjaga alam itu implementasi nilai-nilai Islam. Menjaga lingkungan itu implementasi dari nilai-nilai agama Islam. Itu harus dicatat sama-sama. Selama ini yang koar-koar seolah-olah paling dekat dengan agama, tetapi membiarkan hutan dirusak, alam dirusak. Efeknya apa? Banjir Pak. Siapa yang menanggung ruginya?
Ya masyarakat tetap yang kena dampaknya. Tadi saya tampilkan sampai ada masyarakat Bogor yang ngamuk-ngamuk. Artinya mungkin tidak sepakat sedari dulu masyarakat Bogor itu. Bukan mungkin ya, pasti tidak sepakat. Tapi kan bingung melangkahnya seperti apa nih. Wong kita punya pimpinan di Jawa Barat. Wong itu milik pemerintah provinsi. Membiarkan terjadi pembangunan alih fungsi lahan yang ugal-ugalan. Akhirnya masyarakat tak punya kekuatan. Dilawan pasti akan kalah masyarakat. Melawan pemerintah. Melawan provinsi. Wong itu milik provinsi, Pak. Bayangkan. Pemerintah provinsi. Badan usaha milik daerah provinsi. Dijadikan bungkus untuk merusak alam Bogor. Untuk merusak puncak Bogor. Apa tuh goblok itu namanya? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ke depan seluruh orang Jawa Barat dari mulai pejabatnya sampai masyarakatnya lebih peka terhadap lingkungan, lebih peka terhadap hutan, lebih peka kemanusiaannya, lebih peka hati nuraninya. Itu yang akan menyebabkan manusia Jawa Barat itu aman, damai, tentram, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.